pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sementara Indonesia telah berkomitmen untuk penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Dan G20 adalah momentum dunia, salah satunya untuk menyuarakan green energy dalam bisnis 20 atau B20. Punika pun tidak sebagai cerdas for energy, sustainable and climate. Bisa dijelaskan mengenai peran task force tersebut dan usulan apa yang akan disampaikan oleh Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kita patut berbangga ya bahwa Indonesia tahun ini ditunjuk sebagai presidensi G20. Ini adalah suatu momentum yang baik untuk memperlihatkan bagaimana komitmen Indonesia kepada dunia dalam hal perubahan iklim. Dan dari developing country, Indonesia ini yang pertama kali menjadi presidensi G20. Sehingga kita juga harus membawa usulan-usulan yang relevan untuk juga negara berkembang. Gitu ya. Nah, dalam kaitan ini, pemerintah tentu nanti sebagai G20, presiden G20 akan mengusulkan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kemudian diikuti oleh seluruh negara G20 yang merupakan kesepakatan tentunya, yang nanti merupakan program-program yang dapat mendorong tercapainya target-target tadi ya, bahwa penurunan karbon emisi Indonesia sendiri mempunyai komitmen untuk net zero emission itu di tahun 2060 dan 29% di tahun 2030. Peran dari B20 sebagai perusahaan pebisnis korporasi yang akan menjalankan seluruh kegiatan bisnis yang tentu sejalan dengan kebijakan-kebijakan dunia dan juga negara dari G20 ini. Jadi sangat penting peran B20 ini. Bukan hanya kita nanti juga mengusulkan ada policy papers, recommendation kepada G20 yang tentu align dengan kebijakan-kebijakan G20, namun lebih mendetailkan lagi kebijakan apa yang diperlukan oleh para perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi ini agar dapat mewujudkan target-target perubahan iklim, baik itu penurunan carbon emission maupun energy mix dari new and renewable energy. Nah, selain kita mengusulkan policy papers dan juga policy recommendation, nah kita juga kemudian mengusulkan dan mewujudkan dalam suatu action. Jadi ada business action yang juga akan dijalankan oleh B20 ini. Ada beberapa kesepakatan kerjasama yang akan juga kita jalankan. Ada beberapa proyek yang akan kita juga selesaikan sebagai bagian dari action plan dari action dari B20 ini. Nah, adapun apa saja yang akan kita bawa dan yang hari ini masih kita bahas. Jadi di Task Force Energy Sustainability and Climate ini kita memilih anggota dari seluruh negara itu. Ada sekitar 150 anggota yang kemudian ikut membahas, dan saya sendiri sebagai chairs ini dibantu oleh deputy chairs dan juga co-chairs yang mewakili seluruh negara, baik itu developed country maupun developing country, dan juga dari semua sektor. Ada sektor yang masih didominasi oleh fossil energy dalam kegiatan usahanya. Ada juga sektor yang sekarang sudah menjalankan new and renewable energy, dan juga ada sektor mineral ya. Jadi semua sektor ini kita pilih untuk menjadi co-chairs di dalam task force ini, sehingga policy recommendation dan juga policy action yang akan kita usulkan ini sudah mengcover seluruh sektor yang ada. Ada 3 dari semua agenda ini, 3 agenda besar yang akan kita usulkan di dalam G20 nanti,
yang merupakan usulan dari B20 Task Force Energy Sustainability and Climate. Yang pertama adalah bagaimana kita mengakselerasi peningkatan new and renewable energy di dalam bauran energi dunia, sehingga kita akan move dari fossil energy ke sustainable energy, jadi energi yang berkelanjutan. Ada beberapa program tentunya yang kita usulkan. Nah, yang kedua, agenda kedua yang besar ini adalah bagaimana agar transisi energi ini dapat kita lakukan secara just and affordable. Artinya kita memang harus melakukan transisi, tapi kita harus melaksanakannya secara smart, secara terencana, agar energi yang nanti kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat ini tidak menimbulkan peningkatan kemiskinan. Jadi harus affordable, harus terjangkau harganya. Jadi kalau kita bilang no one lag behind, kita tidak boleh kemudian melakukan transisi energi, namun ini akan menimbulkan masalah gitu bagi kelompok tertentu, khususnya dalam masyarakat di developing country. Oleh karena itu penting kemudian tahapan-tahapannya harus kita pastikan agar transisi ini bisa dijalankan, namun kesejahteraan masyarakat ini kemudian tidak terdampak, dan juga keberlangsungan energi itu sendiri. Jadi Pak Presiden itu menyampaikan pada saat di event COP26, beliau menyampaikan bahwa transisi energi di Indonesia ini harus berjalan beriringan dengan 3 hal. Yang pertama adalah energy security, ya, bahwa tidak boleh kemudian transisi ini membuat Indonesia tidak memiliki ketahanan energi. Yang kedua adalah energy accessibility. Seluruh masyarakat Indonesia harus mampu, harus diberikan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses energi. Yang ketiga adalah energy affordability, bahwa harga energi yang kita sediakan untuk masyarakat ini harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Jadi 3 hal inilah yang harus berjalan beriringan dengan transisi energi. Jadi itu agenda yang kedua. Agenda yang ketiga, kita memahami. Contoh kita ambil Indonesia dan juga negara lain, masing-masing memiliki sumber energi primer yang bisa diproses menjadi energi. Namun untuk ini ada beberapa challenge yang dihadapi. Ada 2 yang besar, ya. Yang pertama adalah teknologi. Hari ini teknologi yang ada ini sudah semakin berkembang. Dulu yang namanya tarif atau harga energi baru dan terbarukan itu jauh lebih mahal. Sekarang sudah mulai turun, namun tetap secara umum masih lebih mahal. Oleh karena itu kita masih memerlukan kerjasama secara global untuk bisa memilih dan menggunakan teknologi-teknologi yang dapat memproses sumber daya energi yang ada di dalam negeri untuk menjadi energi yang dapat disediakan oleh masyarakat, sehingga kita akan memiliki ketahanan energi. Yang kedua adalah pendanaan, green financing, sustainable financing. Ini juga kita memerlukan kerjasama secara global. Oleh karena itu agenda ketiga adalah global cooperation untuk mengakselerasi transisi energi. Jadi 3 agenda besar itu yang akan kita sampaikan, yang tentunya di dalamnya ada sangat detail, ya, recommendation-nya maupun policy action-nya. Nampaknya apa yang kami mau tanyakan, apa tantangan buat Pertamina di dalam menghadapi transisi energi ini sudah dijawab Ibu. Ya, walaupun ada juga yang khusus Pertamina, barangkali kita dalam konteks Indonesia, transisi energi hari ini kita memahami dan kita juga sekarang merasakan sendiri bagaimana fosil energi ini masih menjadi kontributor utama di dalam energi di Indonesia. Shifting ini tidak mudah, Pak. Oleh karena itu kita melihat dari fuel ke arah new renewable energy ini ada transisinya adalah gas. Jadi bagi Pertamina sekarang ada 3 agenda besar yang paralel harus kita kerjakan. Yang pertama, fuel energy yang masih memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, ini harus kita kelola dengan baik
dan memastikan tidak ada kelangkaan. Contohnya seperti hari ini, ketika seluruh harga migas di dunia dan semua komoditi naik, Pertamina harus memastikan bahwa tidak ada kelangkaan BBM, kelangkaan LPG. Jadi ini adalah agenda besar yang tidak boleh surut walaupun transisi energi katanya sudah dilakukan. Jadi existing business harus tetap kita jalankan. Yang kedua, kita harus meningkatkan pengembangan di bisnis gas, karena tadi transisinya kan gas. Gas ini bagaimana kalau kita kembangkan, yang harus kita cadangan gas Indonesia itu besar. Tetapi tantangan di dalam bisnis gas adalah kita harus membangun infrastruktur, baik midstream infrastructure maupun downstream infrastructure, agar gas ini bisa dialirkan ke seluruh negara. Mungkin kalau negara-negara yang kepulauan begitu saja, seperti Singapura misalnya, cukup hanya dengan pipa darat saja. Tapi Indonesia dengan 17.000 pulau ini tantangan. Jadi kita harus membangun, ada pipa darat, pipa laut, ada virtual pipeline. Itu agenda kedua adalah meningkatkan bisnis gas. Yang ketiga adalah mengembangkan bisnis new and renewable energy. Jadi 3 agenda besar ini harus dijalankan Pertamina secara paralel. Dan ini tentu kita tidak bisa menjalankan sendiri. Kita membuka partnership secara global untuk bisa menggarap 3 agenda besar ini. Demikian Pak. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sering menekankan sinergi antar BUMN. Apa saja yang sudah dikoordinasikan antar BUMN untuk mendukung transisi energi? Ya, satu ya, kita melihat Indonesia punya apa nih untuk dikembangkan ke arah sana. Kita pahami bahwa electrification ini merupakan satu agenda besar untuk transisi energi EV. Oleh karena itu Pertamina bersama dengan Antam dan juga Inalum ya, Main ID dan juga PLN ini membentuk joint venture yang akan mengelola dan mengembangkan ekosistem EV baterai. Jadi bagaimana kita memproduksi baterai dari hulu ke hilir, ya, dari nikel kemudian kita proses gitu ya, sampai dengan menjadi baterai pack dan juga baterai recycling. Jadi itu salah satu yang akan kita masuk karena dan itu sudah mulai kita jalankan juga ya Pak. Dari sisi hilir kemarin kita baru saja launching bersama Pak Presiden, itu adalah baterai swapping, karena kita melihat sekarang pengguna kendaraan yang terbanyak itu adalah roda 2. Dan untuk roda 2 mungkin baterai charging itu menjadi kendala juga, baik itu di rumahnya dengan keterbatasan suplai listriknya, ataupun kalau harus nge-charge di tempat lain ini kan perlu waktu. Sedangkan untuk pengendara roda 2 kemarin kita dorong juga untuk para Gojek ya, yang pertama ini memerlukan kecepatan dan kemudahan. Maka untuk menjawab itu Pertamina bekerja sama dengan ada perusahaan swasta ya, menyediakan tadi baterai swapping untuk roda 2. Nah berikutnya kita juga akan mulai lihat masuk ke vehicle-nya itu sendiri. Kita dalam proses untuk melakukan akuisisi di bidang itu. Itu yang pertama Pak, jadi kaitannya dengan electric vehicle. Yang kedua adalah dari sisi hidrogen. The future energy adalah hidrogen. Itu betul-betul green ya, tidak ada emisinya. Jadi Pertamina mengembangkan hidrogen yang sekarang sudah mulai dilakukan adalah green hydrogen dari panas bumi. Jadi kita sedang mulai ulu-belu, dan ini nantinya bukan hanya menjadi green hydrogen tapi juga green ammonia. Nah dalam hal ini Pertamina bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Holding Company untuk bisa menyuplai green ammonia ke pabrik-pabrik pupuk yang dimiliki oleh PIHC. Dan tentu ini nantinya akan sangat baik sekali karena betul-betul zero emission. Ada banyak lagi Pak, tapi kalau kaitannya dengan future energy yaitu electric vehicle dan juga hydrogen itu yang sudah kami garap. Selain itu kami juga melakukan ada coal gasification untuk mengganti LPG dan juga ada carbon capture, utilization and storage. Kita bekerja sama juga dengan ada perusahaan di luar. Pandangan Ibu dalam pandemi ini pengaruhnya terhadap Pertamina? Pengaruhnya luar biasa. Seringkali saya mengatakan ini triple shock gitu ya. Karena harga minyak dunia up and down, dynamic sekali, kita tidak bisa predik
malah kemudian ditambah lagi dengan krisis geopolitik Rusia Ukraine, ini juga memperburuk situasi ya dampaknya. Kemudian kurs dan juga demand drop besar sekali gitu. Untuk inilah triple shock ini yang harus kita manage betul. Dan ya alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi tidak perfect, tidak sempurna, tapi Pertamina tetap bisa tumbuh berkelanjutan, dan juga yang paling penting adalah menjalankan tugas utamanya, menyediakan energi ke seluruh negeri ketika banyak negara krisis energi. Pertamina ini menjadi tulang punggung di dalam hal itu, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik, tentu dengan support dari semua pihak dalam hal ini.